Pak di akhirnya itu pada akhirnya tuh nilai nirnya tuh kayak nggak masuk akal kan? Iya Pak, jadi maksudnya misalkan satu zona gitu ya Pak, misalkan saya ambil zona AE gitu ya Pak, itu indikasi nilainya itu ngaco gitu Pak, ada yang saya bikin penyesuaian untuk inflasi sampai itu kan gede banget penyesuaiannya pasti. Iya Pak, ada yang 48 terus tiba-tiba ada yang 2 gitu kan, aneh gitu Pak, nggak kayak, sedangkan kan namanya kan nilai indikasi rata-rata gitu ya Pak, tapi kayak nggak sesuai aja gitu Pak. Betul. Ada yang 48, ada yang 2, jadi bingung, 48 jelek juta gitu. Iya. Jadi kondisinya Mas, teman-teman, kalau yang itu tuh data dummy, dan data dummy itu pasti nggak ideal ya. Karena apa? Saat membuat zona, teman-teman pasti akan mempersepsikannya itu berbeda-beda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di kenyataan yang namanya data itu pasti ada data anomali. Data anomali. Bisa jadi itu datanya anomali semua. Ya, pesan moralnya adalah sebenarnya saya pengen teman-teman itu menyadari bahwa saat nanti teman-teman ngerjain PPMK, kejadian seperti itu bakal ada. Dan yang untuk data kemarin itu memang ada sekitar 2-3 data yang di pinggir jalan itu memang saya buat gap-nya sangat jauh. Kalau nggak salah data yang 6 ya, kalau nggak salah Mas ya. 6 sama yang di pinggir jalan itu memang datanya saya buat anomali. Nanti kita cek lagi ya Mas. Apa namanya? Peta datanya dulu deh. Oke. Ada lagi nggak? Itu nanti di data saat teman-teman ngerjain PPMK, teman-teman aware atas data-data yang anomali itu ya. Terlalu jauh rentangnya. Karena kan kita gunakan 3, pasti ada data yang berdekatan, ada yang data sangat jomplang. Nah, kalau yang sangat jomplang ini berarti perlu diwaspadai. Apakah dia mungkin zona baru, atau kalau dia itu merupakan data pembanding untuk data acuan, berarti perlu mencari data pembanding lain atau menyesuaikan penyesuaiannya. Ada lagi yang lain? Monggo. Sebelum terlanjur jauh maksudnya. Pak, kalau saya tanya tentang tugas yang baru ini, boleh Pak? Boleh. Monggo. Saya tuh salah ngerjain tugas Pak. Saya pikir tuh kan tugasnya itu suruh nyari di kelurahan. Jadi saya udah nyari duluan gitu kan Pak. Tugas yang kemarin. Iya Pak. Terus bagus dong, berarti kan udah selangkah lebih maju. Iya, terus. Terus itu kayak di satu wilayah gitu, kebetulan kayak lebih banyak gitu Pak. Itu bisa nggak ya dijadiin data buat sampingnya gitu Pak? Maksudnya kayak kalau saya zonanya gitu. Bisa aja. Kalau misalnya kita pakai ini aja deh ya, pakai coret-coret ya, agak susah mendeskripsikannya. Bukan jidat sih bahaya nih. Oke. Untung bukan daftar nilai. Belum saya tutup dulu. Ya udah. Pertanyaan pertama dulu ya, Pak. Bagaimana Mbak Alif tadi nanya zoningnya ya gimana ya? Iya Pak, tapi lebih ke yang bagian yang nggak ada datanya sama sekali tuh Pak. Oh, oke. Zoningnya dulu kan ini ya pertanyaan pertama ya. Zoning kan ya? Iya. Zoning. Oke, pertama zoning. Kan kalau kita membuat konsep peta Z, nanti kan kita harus lapangin terus ngecek kira-kira mana area yang karakternya sama, mana yang beda. Jadi ini persepsinya teman-teman bisa beda. Mungkin ada teman-teman yang menganggap jalan pinggir jalan ini sama semua, ya kan? Seperti ini. Ya, ini zona 1. Kemudian yang ini zona 2. Ini zona 3. Nah, ini zona 4. Ini zona 5. Ada yang seperti ini. Karena dia menganggap yang di pinggir jalan ini so-so lah, atau perbedaannya nggak jauh. Ini alternatif pertama. Kemudian, karena kan saya tidak memberikan informasi lebih ya, kan bisa jadi jalan Mawar itu cuma muat 2 mobil, jalan Teratai bisa muat 6 mobil misalnya, walaupun secara visual seperti ini. Oke, alternatif kedua. Misalnya membuat jalan Mawar satu zona sendiri. Sini.
jalan teratai sebenarnya zonanya sama. Cuman karena sudah terpisah oleh zona yang lain, maka dia dibuat zona sendiri. Warnanya dibedain ya. Karena nah ini bisa saja nilainya sama jalan teratai ini, ya kan? Tapi karena dia sudah terbelah oleh zonanya yang digunakan di jalan mawar, maka dia harus dibuat zona sendiri. Nih, berarti yang lainnya tinggal sisa-sisanya aja lah ya, di belakang jalan, di belakang jalan, di belakang jalan. Ini teman-teman mau buat zona sendiri juga boleh, gitu. Sesuai keadaan di lapangan. Ini mau dibuat zona sendiri juga boleh. Gitu. Ya kita buat yang alternatif ini. Ya, ini alternatif yang kedua. Kemudian alternatif selanjutnya bisa jadi karakter tanah yang di perampatan ini lebih oke. Karena dia mempunyai 2 akses. Dia dibuat zona sendiri. Boleh. Kemudian jalan mawar, zona sendiri. Jalan teratai zona sendiri. Jalan mawar, zona sendiri. Jalan teratai, dan sisanya zona sendiri. Jadi ini tergantung hasil survei ke lapangan. Tapi untuk data dummy seperti ini ya teman-teman bebas membuat, Pak, biar simpel bagaimana Pak? Kalau saya buat satu zona, langsung di rata-rata. Boleh aja, cuman kan nggak logis kan ya. Harusnya kan antara gang sama jalan besar kan nilainya nilainya berbeda. Kurang lebih gitu Mbak Alif. Dapat poinnya nggak Mbak Alif? Jadi setiap orang pasti mempunyai hasil yang berbeda-beda. Kalau sama, saya malah curiga gitu. Pak, ini disamain sama gambarnya Bapak. Ya contoh yang sebelumnya boleh nggak? Boleh, nggak salah. Gimana Mbak Alif? Ada tambahan nggak? Udah paham Pak. Cuma ya itu Pak yang tadi Pak. Kalau misalnya kebetulan pas pembagian wilayah itu ada satu bagian itu yang nggak ada data pembandingnya. Oh, I see. Berarti alternatif ketiga ya. Ya. Oke, alternatif pertama adalah satu zona punya 3 objek pembanding. Alternatif kedua dia punya 1 atau 2 atau jumlahnya kurang dari 3. Alternatif ketiga itu nggak ada objek sama sekali. Kita anggap area ini ya Mbak ya, nggak punya sama sekali objek kan? Ini anggap aja zona yang sama lah biar cepat. Zona yang sama. Anggap aja ya. Maksudnya Mbak Alif gimana caranya supaya dia punya data gitu atau gimana? Waktu di data acuannya sih Pak. Oke. Kita ambil contoh yang ini aja deh, yang misalnya nih AA, AB, AC, AD, AE. Kalau kita coba yang AD ya, kita coba yang AD. Dia nggak punya data sama sekali. Dia nggak punya data sama sekali. Ada 2 alternatif untuk objek yang tidak punya data sama sekali. Membuat data acuan atau menggunakan zona lain sebagai acuan. Kita alternatif pertama dulu. Alternatif pertama, membuat data acuan. Data acuan. Karena di sini datanya sudah ada 6, berarti data acuan adalah data ke-7. Ya. Bagaimana cara menentukan data acuan? Teman-teman memilih salah satu objek, kalau sini ada 3, salah 3 objek yang ada di zona AD. Oh, misalnya di sini ada rumah, pilih. Di sini ada rumah, pilih. Di sini ada rumah, pilih. Pilih 3 data, pilih 3 objek yang ada di zona itu. Pilihnya secara apa? Secara random, bebas. Karena apa? Kenapa random, Pak? Ya karena kan sebenarnya karakter tanah di area itu kan sama kan. Berarti kita punya data ke 7, 8, 9. Nah, kemudian data acuan yang kita pilih ini kan belum punya nilai, ya enggak? Kan kita pilih nih, belum punya nilai. Kita akan meng-create nilainya dengan cara melakukan penilaian individual sederhana. Bagaimana caranya? Kita tarik data dari zona lain. Data keempat untuk data pembanding keempat untuk data acuan ke-7. Data pembanding ketiga untuk data acuan ke-8. Data kelima untuk data acuan ke-9.
Nah, lihat. Sebisa mungkin dalam satu zona meng-create data acuan itu dengan data pembanding dari zona yang berbeda. Sebisa mungkin. Karena kalau di regulasinya DJP boleh mengambil data pembanding dari zona yang sama. Maksudnya gimana? Saya nggak make yang 4, tapi saya pakai yang 2. Nah, ini kan 2 dan 3 digunakan untuk data pembanding di data acuan di zona AD. Sebenarnya boleh, cuman kalau saya ngapain pakai data pembanding di zona yang sama untuk data acuan di zona yang sama gitu. Itu kan sama aja menarik hal yang sama ke satu tempat gitu. Percuma. Maka kalau saya menggunakan data pembanding dari zona, kalau bisa tiga-tiganya dari zona yang berbeda. Oke, sampai situ dulu Mbak Alif. Clear belum? Ya, Pak. Nah, yang hitam ini adalah properti yang Mbak pilih yang ada di zona itu. Bidang tanah atau nama objek pajak, kalau dalam konteks PBB ya, adalah objek pajak yang ada di zona tersebut tapi belum punya nilai pasar. Kemudian kita meng-create nilai pasarnya dengan melakukan penilaian individual sederhana. Kenapa sederhana? Karena penyesuaiannya cuma 6 penyesuaian. Terus tidak perlu 3 objek, cukup 1 objek. Makanya saya sebut penilaian individual sederhana. Tarik, ambil data setiap data acuan, ngambil data dari setiap zona, data pembanding dari zona lain. Tarik. Nah, kemudian ya baru Mbak melakukan penyesuaian lokasi dan penyesuaian lain sebagainya kemarin. Ada lokasi, ada bentuk, ada kepemilikan, hak kepemilikan, dan seterusnya. Nah, itu nanti di total penyesuaiannya dikalikan dengan harga, maka ketemulah harga objek acuan. Nah, setelah objek acuan ini memiliki harga, baru dilakukan analisis di TNIR atau di rata-rata saja, data 7, 8, 9. Itu alternatif yang pertama. Alternatif pertama clear nggak, Mas? Pak, mau tanya juga, Pak. Itu kan ada dari yang data diketahui itu biasanya kan ada diketahui lebarnya atau apa ya, Pak? Kayak kemarin tuh. Ya, tinggi di hari paras jalan dan sebagainya ya. Ya, itu kan kalau misalnya datanya misal dua-duanya diketahui itu kan bisa tahu gitu ya Pak. Maksudnya penyesuaiannya berapa persen gitu. Nah, misalnya kosong gitu penyesuaiannya dianggap 0 atau gimana ya Pak? Gimana? Kalau apa? Tadi keputus, sorry, maaf. Kalau misalnya ini kan tidak diketahui gitu Pak, terus dia yang 789-nya ya? 789, terus kan kalau misalnya dibandingkan sama yang diketahui gitu penyesuaiannya jadi 0 atau gimana ya Pak? Ya, karena ini data simulasi ya, dan saat Mbak memilih data acuan itu nggak tahu karakter itu, ya dinolin aja nggak apa-apa. Tapi kalau lokasi nggak boleh 0. Karena kan lokasinya udah kelihatan di sini kan ya. Oh, ini pinggir jalan. Yang 3 ini karakternya sama. Yang ini komplek, yang ini misalnya perumahan kampung. Oh, yang Jalan Mawar pinggir jalan gede, yang 7. Kalau lokasi kayaknya sudah clear ya, tidak perlu. Tapi kalau yang untuk karakter paras lebih tinggi dari paras jalan dan sebagainya, bolehlah itu dianggap sama. Kalau untuk simulasi ini, tapi kalau untuk PPMK teman-teman kan bisa lihat ke lapangan, ya kan, bisa ngecek kan, bisa ngecek. Makanya ngeceknya kalau misalnya karena pandemi nggak boleh keluar, bisa cek lewat apa sih namanya, lewat Google Map ya, Google Street View, di situ bisa dicek. Terus Pak, kan saya nggak bisa lebarnya berapa, luasnya berapa. Kalau misalnya pengen tahu luas, teman-teman bisa pakai pengukuran luas yang pakai Google Map, yang pertemuan sebelum UTS diajarin. Kalau ukuran lebar depan, teman-teman bisa tebak pakai Google Street View dengan membandingkan biasanya situ ada objek-objek yang lebarnya kita tahu. Contohnya, di situ ada mobil. Di gambar itu ada mobil. Mobil itu panjangnya 4 sampai 4,5 meter. Terus ternyata bangunannya, jadi instingnya teman-teman digunakan. Nebak tapi nggak keterlaluan nebaknya. Itu bisa digunakan. Itu untuk PPMK. Tapi kalau untuk data ini bolehlah dianggap sama. Tapi kalau lokasi kalau bisa disesuaikan. Kurang lebih gitu Mbak. Ada lagi Mbak mungkin? Bertanya Pak.
Monggo. Kata Bapak tadi kan untuk nyari data pembanding itu kalau bisa dari zona yang berbeda-beda ya Pak. Betul. Tapi Kalau kalau bisa. ya kalau misal kayak di zona AD ini kan paling mirip sama zona AE karena sama-sama di gang. Kalau pembandingnya pakai pembanding di Jalan Mawar. semua nggak apa-apa nggak Pak? Soalnya kalau ngambil dari Iya. zona lain tuh kayak penyesuaiannya besar banget Pak. Sedangkan kalau pembanding itu kalau bisa yang paling mirip kan Pak. Betul, betul. Nah ini yang tadi yang saya sampaikan, yang menggunakan dari zona sebisa mungkin menggunakan zona yang berbeda. Tapi kalau misalnya ternyata menggunakan data jalan mawar terlalu anomali, bisa. Walaupun saya kurang cocok. Dan tadi saya bilang secara regulasi boleh, tapi idealisme kepenilaian saya itu bilang, lah ngapain ngambil objek yang jadi ini di ruang akademik saat teman-teman mengambil data acuan di objek data pembanding di zona yang sama nggak apa-apa kan secara statuta boleh tadi secara regulasi, tapi kan saya sampaikan sebisa mungkin menggunakan yang beda zona karena benar yang Mbak sampaikan, yang namanya penilaian itu sebaiknya karakternya sejenis. Nah ini teman-teman ada lagi yang pengen saya sampaikan. Ini kan objek 7, kalau yang angkatan atasnya tuh mereka mispersepsi. Saat saya bilang boleh, dia menggunakan data pembanding 2 itu untuk 9, 7, 8. Nah ini kalau yang ini nggak boleh ini. Yang ini nggak boleh. Berarti sama aja kan 7, 8, 9 ini pasti cuman satu objek kan berarti sama ajanya. Cuman beda tempat aja. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang saat saya membolehkan yang tadi saya sampaikan itu dipersepsikan seperti itu sama kakak kelas. Oh berarti 2 ini ya udahlah pakaikan ke 789 aja, lebih cepat kan. Nah ini yang kurang tepat. Jadi secara statuta 2, 3 boleh digunakan di AD, tapi sebisa mungkin menggunakan data pembanding dari zona yang berbeda. Nah, ini kan ini berbeda, bisa jadi kan di sini ada zona yang mirip-mirip juga Mbak, ya kan? Nggak harus di pinggir jalan. Ini kebetulan karena contohnya sempit, jadinya pilihannya jadi nggak logis seperti itu. Terima kasih Mbak masukannya. Jadi saya ulangi, saya nggak melarang teman-teman menggunakan data pembanding di zona yang sama. Yang kalau divisualisasi ini ya, data ini ya, data 2 dan 3. Tapi saya lebih mendorong teman-teman untuk mencari data dari zona yang lain. Tapi memang harusnya data yang zonanya itu karakternya mirip-mirip. Ya kayak misalnya yang 5, 2, 3. Mungkin di sisi sini ada lagi, di sini agak jauh juga ada lagi. Kurang lebih. Terima kasih Mbak masukannya. Ya Pak, makasih juga Pak. Monggo ada lagi yang lain? Nggak ada? Izin Pak. Monggo. Iya Pak, ini nyampein kendala kemarin sih Pak, misalnya dikasih itu Pak. Kalau pakai data acuan tadi Pak, itu kan nggak ada detail yang kayak tadi kedudukan, terus Mbak bilang tadi ya. sama itu Pak. Nah itu kemarin saya pakai nganggapnya itu disamain sama zonasinya gitu Pak. Jadi misalnya 4 itu kan pakai data acuan lagi aku Pak. Misalnya data ke-7 gitu ya Pak. Nah data ke-7 itu semuanya tuh aku samain di zonasi gitu Pak. Jadi sama kayak 4 gitu Pak. Kedudukan itu sama persis gitu Pak. Itu apakah boleh gitu Pak? Karena kan satu zonasi gitu Pak. Boleh diulangi Pak, saya nggak tangkap. Sorry. Masih pagi. Misalnya ini Pak, di zonasi AC gini Pak. Yang 2 sama 3. Nah, itu kan kurang 1 kan ya Pak. Nah, jadi misalnya data ke-10 gitu Pak. Oke, 10 di sini ya misalnya ya. Oke. Iya, Pak. Terus data 10 ini kan nggak tahu nih Pak detailnya. Kayak jenis penggunaannya, kedudukannya dan lain-lain. Mas menganggap sekarakternya sama-sama kayak 2, 3? Iya Pak, gitu Pak. Oh boleh kalau itu boleh. Oh, gitu. Terus sama gini Pak, kemarin itu kan jenis besar penyesuaiannya itu Pak. Nah itu kan kurang lebih kayaknya harus disamain gitu kan Pak. Misalnya jenis penggunaan ruko ke cluster, terus dan sebaliknya itu kan kalau di atasnya misalnya min 5%, di bawahnya juga min 5%. Nah, itu yang kan, mau kita bahas, akan kita bahas hari ini. Oke, lanjutin dulu. Gitu. Nah, itu
cara nentu ini gitu Pak. Jadi kayak tingkat-tingkat apakah ada kayak kasta-kastanya gitu Pak. Kalau kapan sih saya buat kayak kasta gitu Pak. Jadi yang tingkat tertinggi, terendah gitu Pak. Hah? Nah itu gimana caranya yang benar gitu Pak. Karena yang kayak Faras tadi Pak, hasilnya itu jauh banget gitu Pak. Jadinya kayak salah salah apa enggak gitu Pak. Jadi ragu-ragu gitu Pak. Oke, itu yang Makasih, Pak. akan kita bahas hari ini. Itu yang akan kita bahas hari ini. Oke. Terus karena itu yang mau kita bahas hari ini, kita selesaikan dulu diskusinya. Ada lagi nggak diskusi terkait data acuan? Pak, mau nanya Pak, kalau saya nanya yang cara kedua bisa ya Pak? Kan alternatif kan ada 2 cara nggak? Dua. Nah, yang cara kedua kan itu kan pakai zona ya Pak. Betul. Misalnya zona yang memang sudah ada data objeknya itu, misalnya yang AA sama AC. Nah, saya mau cari yang AB kan Pak. Berarti itu kan AA, AC, AD misalnya udah ada gitu Pak datanya. Terus sudah ada juga NIR-nya Pak. AA, AC sama AD. Oke. Terus misalnya saya mau cari nilai NIR yang AB. Nah, boleh nggak Pak kalau misalnya saya ambil pembandingnya itu AA, AC sama AE. Sedangkan AE sendiri itu nggak ada data objeknya Pak. Jadi tapi sudah saya gunain misalnya cara yang pertama sudah dapat NIR-nya. Itu bisa nggak Pak? Yang AE udah ada NIR-nya. Iya, tapi sebenarnya NIR-nya ini dicari pakai cara yang pertama Pak. Jadi sebenarnya di AE ini nggak ada juga objek sama sekali. Yang AE-nya nggak ada, tapi ini pakai data acuan tiga-tiganya maksudnya. 1, 2, 3 gitu maksudnya. Iya. Tapi udah ada NIR-nya, boleh? Boleh. Oh, boleh. Saat AE sudah ada NIR-nya, walaupun pakai data acuan ya, ini ada 3 data acuan ya, misalnya 11, 12, 13 gitu ya. Ini udah ada NIR-nya kan berarti kan ya? Ya, ini dia bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk mencari zonasinya yang AB. Boleh, Mbak? Boleh. Terima kasih Pak. Oke. Gimana Mbak Alif? Kayaknya ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Oke. Yang terkait penyesuaian, hari ini kita akan bahas. Kemudian setelah hari ini kita bahas, tugasnya memang cuman ngumpulin ZNT-NIR ya, tapi teman-teman iseng nanti data yang kemarin teman-teman kumpulkan, mau yang itu pure atau mau ada perubahan, nanti dilakukan penyesuaian agar minggu depan kita sudah bisa simulasi. Mau regresi dulu atau quality rating dulu? Teman-teman. Regresi dulu atau quality rating dulu? Ayo pilih. Loh Pak, Mbak, nggak sesuai RPS aja, nggak seru kalau sesuai RPS. Kita random aja, kan mark saya kan random kalau nggak salah. Mau quality rating apa ASR nanti pas di belakang. Mau quality rating atau regresi dulu? Kalau enggak, quality rating dulu aja ya mungkin. Oke, untuk zona nilai tanah, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, tapi saya mau ngapain? Nah, kalau nggak ada, saya mau 15 menit ke depan, teman-teman buat zona nilai tanah konsep peta ZNT kelurahan masing-masing. Terserah menggunakan aplikasinya apa. Mau Pen, mau PPT, mau Word, yang penting ada coret-coretannya. Nah, 15 menit aja. Nanti habis itu saya akan secara random melihat hasilnya 1 atau 2 orang untuk diskusi terkait hasil dari peta ZNT. Dan itulah nanti yang teman-teman kumpulkan di tugas. Gampang kan? Tugasnya udah dikerjain, jadi nanti waktu luangnya teman-teman nggak tersita. Ada pertanyaan untuk 15 menit ke depan? Nggak ada ya? Pak, petanya dari mana? Ambil dari Google aja. Google yang citra satelit ya. Nah, kalau mau rapi bisa menggunakan PPT, menggunakan fungsi poligon. Mau keren lagi pakai Quartz GIS. Tapi kan saya nggak ngajarin. Jadi pakai yang gampang aja. Kalau pakai pen agak berat. Jadi nanti kayak gambarnya TK itu. Kalau pakai PPT kan bisa pakai poligon. Langsung dikasih transparan. Oke, monggo. Sisa 14 menit lagi. Mana Adis? Ya Pak.
Udah terlihat belum, Pak? Udah. Oke. Nanti kalau bisa pakai ini ya, Dis ya. Oh, itu yang di atas bagus tuh. Nggak kelihatan ininya ya. Nggak kelihatan. Ya udah, boleh di bawah dulu deh, nggak apa-apa yang bawah dulu. Nah, boleh diceritain zoningnya gimana ini? Daerah mana gitu kan? Palembang gitu ya. Nah, cerita. Rumahmu di mana, Dis? Kasih titik, Dis. Pak, bentar. Rumahmu yang di mana rumahnya? Di daerah sini, Pak. Di sini. Oh. Daerah sini. Ya. Wes. Saya ceritain. Ini saya bagi zonanya cuma jadi beberapa zona kayak gini, soalnya yang di sini ini nih, yang di sini dia ini Pak, apa namanya, di samping jalan raya. Nih. Oke. Terus yang ini juga samping jalan raya. Oke. Biasanya kan lebih mahal ya Pak. Jadi segini tuh semuanya saya buat satu zona nih, satu zona. Oke. Terus kalau yang ini di sini karena saya mikirnya di sini ada TPU Kamboja ya Pak. Satu ping itu TPA semua? Enggak, ini TPU-nya Pak. Ini daerah-daerah apa rumah-rumah di samping-sampingnya. Biasanya kalau TPU Kamboja itu kalau di daerah saya Pak ya, jalannya kecil-kecil Pak. Jadi saya buat satu zona gitu. Oke, terus. Nah, yang ini sisanya Pak. Biar dikit Pak zonanya Pak. Coba boleh lihat yang peta citra udaranya nggak? Ini. Oke, digedein. Memang daerah padat Pak ya? Iya. Ini pesan moralnya adalah rumah saya di kota besar gitu kan ya. Oke. Oke. Balik lagi ke yang warna pink, Mbak. Oke, saya ambil alih ininya bisa nggak sih? Request remote control. Request. Bisa nggak? Muncul nggak? Bisa, Pak. Oke. Nah, teman-teman. Ini kan ada TPU nih. Nah, teman-teman, TPU ini ada pertanyaan, apakah fasilitas umum itu dilakukan analisis data entry juga nggak? Dilakukan, teman-teman. Dilakukan tetap tetap yang namanya fasilitas umum itu kayak misalnya Monas. Monas itu kan nggak mungkin bayar pajak kan ya, nggak bayar kan, itu kan dikelola oleh pemerintah daerah kan ya. Itu tetap dilakukan penilaian, tetap dikasih zona, walaupun nanti jadi antara analisis data entry sama pemajakannya itu dua hal yang berbeda. Saat dibuat konsep peta ZNT dan analisis ZNT, area yang tadi itu tetap dikasih nilai, tetap dianalisis ZNT-nya. Tapi walaupun pada akhirnya nanti nilai tanah untuk pasum-pasum itu, kalau misalnya diperlukan nilainya harus menggunakan apa namanya penilaian individu. Kayak Monas itu kan luas banget ya. Walaupun ada nilai NIR-nya, tapi kalau untuk kepentingan penilaian benerannya mereka harus individu. Karena di atasnya ada bangunan khusus berupa Monas gitu kan. Kemudian luasnya di atas 10.000. Nah, untuk kasusnya Mbak Adis, ini saya sarankan untuk TPU-nya itu di zona sendiri. Zona sendiri. Ya, zona sendiri ini. Jadi nanti tetap dianalisis, tapi analisisnya mungkin yang penting dikasih zona sih, nggak perlu dianalisis. Terus nanti di kertas kerja ZNT ini dibilang tidak dilakukan analisis karena fasilitas umum. Ya. Berarti nggak, jadi logikanya gini Mbak, masa pemakaman sama yang pink nilainya sama kan? Waduh. Iya kan, nilainya sama nggak? Kan logikanya ZNT itu kan adalah mengkelompokkan tanah yang karakter atau nilainya sama. Logikanya kuburan sama perumahan di sekitar kuburan nilainya sama kan? Enggak kan? Kuburan malah gratis kan ya. Yang penting kamu mati silakan pakai sepuasnya kan. Logika gitu sih. Nah, ini itu aja sih. Itu aja sih paling, dan ini udah oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya yang antara yang AA sama misalnya ini AC, ini nilainya sama nggak, Mbak?
Kalau menurut saya sama sih Pak, karena dia sama-sama di pinggir jalan besar, jalan raya. Oke, sekarang di sini yang jalan yang saya nggak muncul ini. Ini berapa mobil muat jalan ini? Yang di Aceh? Di Aceh Berapa mobil? satu ini Pak, apa maksudnya itu? Kan dia 2 arah Pak. Iya, maksudnya kalau dijejer mobil muat berapa ini? Berapa jejer? 6, 8? 6 Pak, 6 kayak. 6. Oke. Kalau yang di sini muat berapa mobil? 6 juga Pak. Oh, 6 juga sama ya. Berarti bisa dibilang sama. Nanti tinggal Mbak lihat sebaran datanya ya. Apakah data pasar yang di sini sama yang di sini sama? Udah dicek belum nih? Nah, itu gunanya apa teman-teman? Saat teman-teman udah buat kayak gini, teman-teman langsung plotting itu datanya. Nah, nanti misalnya ada data di area sini, ternyata ada 3 data, terus datanya beda jauh sama yang di area sini. Bisa jadi itu bisa di-create zona baru gitu. Jadi itulah gunanya menyebar data. Ya, itulah gunanya menyebar data. Yuk, kurang lebih gitu sih, Mbak. Oke, untuk ininya Mbak Adis ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau dikomentarin? Siapa tahu ada yang pengen tahu alamat pastinya, PM aja langsung kan. Udah pada tahu kali ya, kan satu kelas ya. Izin bertanya Pak. Monggo Mbak. Kalau kayak zona yang di pinggir jalan ini, kalau kebanyakan komersial gimana ya Pak? Jadi susah dapat properti yang residensial. Karena pinggir jalan biasanya ruko-ruko gitu Pak. Nah, untuk kepentingan PBB sektor P2 antara komersil sama residen sama Mbak perlakuannya. Jadi kalau misalnya kebanyakan komersil ya udah dilakukan tanahnya dinilai aja, analisis data tender aja. Jadi nanti penyesuaian kalau misalnya data pembandingnya ada di residensial berarti nanti ada apa namanya ada penyesuaian jenis penggunaan tanah residensial ke komersil. Paling kayak gitu Mbak. Kebayang Mbak ya? Pak, tapi kenapa Bapak menyarankan kita mengumpulkan data properti residensial biar teman-teman nggak 2 kali kerja? Sebenarnya sih saya sih supaya teman-teman nggak menggunakan data properti komersial di tugas ini kan kalau nggak salah teman-teman disuruh ngumpulin juga kan properti komersial ya nggak atau belum mungkin ya, kurang lebih kayak gitulah. Oke, Pak Putri ada lagi mungkin pertanyaan? Sudah Pak, sudah. Teman-teman yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Monggo Mbak. Kalau misalnya kan apa namanya biasanya itu kalau di perumahan itu kadang gang-gangnya tuh juga ya beda gitu loh Pak bentuknya Pak. Nah itu apa namanya kan juga di setiap ini beda gitu Pak, apa lebar depannya semua apa kayak karakteristiknya itu sebenarnya beda-beda gitu loh Pak. Nah itu tapi kalau dan satu zona gitu nggak apa-apa nggak Pak karena emang zona tanahnya kan sama gitu Pak. Tapi emang kalau secara details kalau yang kayak tadi kan emang itu dalam lingkupnya kecil gitu Pak. Jadi lebih gampang dibagi-bagi gitu Pak. Tapi kalau misalnya kayak besar gitu kan nggak mungkin kecil-kecil gitu Pak. Jadi kalau misalnya dijadikan satu zona gitu nggak apa-apa Pak? Iya nggak apa-apa. Yang penting dari satu zona itu kan ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebar depannya besar, ada yang kecil, ada yang kotak, ada yang tidak, ada yang segitiga, ada yang trapesium, nggak apa-apa. Karena kita kan istilahnya mengelompokkan yang terindikasi nilainya sama, Jadi nggak harus karakternya sama persis enggak. Nah, ini kan penilaian massal bukan penilaian individual. Jadi detail-detail kecil seperti yang Mbak sampaikan tadi agak diabaikan. Yang penting nilai per meter perseginya mirip-mirip lah. Bahasa awamnya seperti itu. Jadi kan kalau ini kan gambarnya yang biru muda ini nilai per meter perseginya ini mirip-mirip ini. Mirip-mirip. Walaupun di situ nanti ada yang kotak, ada yang segitiga bentuknya, ada yang di bawah paras jalan, di atas paras jalan. Yang kuning ini walaupun beraneka ragam bentuk, luas, dianggap sama nih nilai per meter perseginya. Jadi yang dilihat adalah indikasi nilai per rata-ratanya itu kira-kira sama apa enggak. Karakter yang itunya itu hanya untuk menyesuaikan
karakter properti itu hanya untuk kepentingan kalau kita nggak punya data pembanding. Itu kan untuk data acuan kan? Nah, kurang lebih gitu. Gimana Mbak Alif? Ada tambahan? Sudah Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Sekarang boleh ditutup Mbak, ganti korban. Korban selanjutnya absen 15, monggo. Baik, Pak. Ini saya pakai pen nggak apa-apa, Pak? Soalnya di nggak apa-apa. nggak apa-apa. Oke. Cari yang simpel aja. Nah, kalau Mas nggak usah nunjuk yang lain ya, Mas aja. Apakah sudah terlihat, Pak? Lagi proses. Oke. Boleh digedein lagi nggak, Mas? Digedein lagi. Sepas kecilin dikit. Oh, agak susah yang gede ini ya. Iya, Pak. Nggak bisa manual gitu berapa persen ya. Ya udah gini aja nggak apa-apa deh. Nah, boleh diceritain, monggo Mas, diceritain. Ya. Jadi ini Pak, zona-zonanya yang saya bikin di kelurahan saya. Kebanyakan masih bentuk sawah sih Pak. Jadinya ini yang paling dominan yang zona warna kuning ini Pak. Yang bedanya yang kuning sama yang biru apa Mas? Kalau biru ini dia di Pak di pinggir ring road selatan Karanganyar Pak. Jadinya harganya agak tinggi. Walaupun dia sawah ya. Oke, nice. Terus yang coklat ini ada 2 kotaknya apa nih? Ini coklat maksudnya satu ini Pak. Oh, satu area ya. Tadi kecoret Pak. Nah, ini perumahan. Yang saya coret ini perumahan. Enggak Pak, itu kayak rumah biasa. Tapi itu kayak di pinggir jalan ini Pak. Di pinggir jalan antar kabupaten gitu Pak. Kabupaten Karanganyar sama Wonogiri. Terus saya lihat sini ada jalan besar ini yang saya garis ini kelihatan nggak garis merah ini? Ini jalan apa? Ini jalan desa. Oh ini jalan ini kayak jalan ini Pak malah kayak jalan apa? Kayak jalan cor-coran biasa gitu Pak, bukan jalan besar gitu Pak. Oh, berapa mobil? 1 mobil Pak, kayak malah jalan desa gitu. Oh, I see. Yang merah di atas apa? Nah, yang merah ini dia ini Pak, kalau di sebelah sininya kan jalan besar jalan utama Karanganyar, Jalan Lau. Nah, dia itu yang merah ini juga masuk ini Pak, komplek perkantoran Pak. Jadinya harganya agak beda daripada yang pink. Oke, nice. Berarti kalau yang pink ini perumahan pure ya? Iya. Oke. Kalau yang hijau? Hijau itu kayak ini Pak, perumahan di kelurahan ya Pak, klaster di kelurahan saya. Oh, rumahmu yang di hijau ini berarti? Enggak, rumah saya yang ini Pak, Abon Sapi Purnama ini. Oh, Abon Sapi. Oh, keluarga ini ya, usaha abon ini ya? Iya Pak. Oh iya, nice. Oke, nice. Terima kasih Mas. Boleh di close. Oke, terima kasih Pak. Kurang greget kalau korbannya cuma 2 ya. Cari korban lagi ah. Apa ya? Yang lagi close cap aja lah. Absen 23. 23 ada 23. Benar Pak, punya saya tuh malah ke ini Pak, Ya. beneran Ctrl Z Pak, terus hilang semuanya. Aduh. Kontrol Z ya, dikontrol Y lah. Benar Pak. Kalau ada kontrol Z, ada kontrol Y, Mbak. Ayo, bisa nggak? Udah? Ada? Ketemu? Pak, tapi enggak ini ya Pak, enggak lengkap. Soalnya saya... Oh, nggak lengkap kan udah nunggu 2 orang tadi. Ngapain aja tadi? Ya nggak apa-apa. Udah tunjukin aja nggak apa-apa. Daerah mana Mbak? Udah tunjukin, nanti kalau nggak lengkap dilengkapin aja. Dibantu teman-teman yang lain. Ini hasil kontrol Y-nya cuma dapat segini ya berarti ya? Emang belum selesai Pak. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak nyalain kok. Iya. Cuma ngeledek aja. Coba.
Coba. Ya udah ceritain aja yang kamu bisa dari gambar ini. Ya, monggo. Iya Pak, jadi rumah saya tuh masih di desa, jadi kebanyakan juga masih sawah gitu Pak. Nah, terus ini tuh kenapa ini? Nah, saya bingung Pak. Saya kurang bisa memastikan sawahnya ini tuh udah masuk di Pak. Ini kenapa ini beda sawahnya ini tuh pinggiran berdempetan sama desa lain gitu Pak. Nah, terus kalau di sini itu ini memang belum diwarnain. Nah, ini tuh sawah di dalam-dalam gitu Pak. Dalam apa nih? Dalam rumah atau gimana? Enggak Pak, enggak. dalam desaku Pak. Jadi dekat sama pegunungan kayak gitu-gitu. Oh, itu yang hijau-hijau kayaknya hutan deh. Enggak, ini gunung Pak. Gunung apa hutan? Gunung Pak. Puncaknya mana? Nggak ada puncaknya itu. Ya, itu gunung Pak. Gunung apa? Gunung Tugel namanya. Tugel. Berarti dia patah gitu ya? Iya. Terus. Ini terus utamanya mana? Pak. Ini terus ini rumahnya. Kenapa saya bagi 3? Karena itu tuh ada 3 kelurahan dan kayaknya 3 kelurahan. Ini kecamatan. Salah Pak. 3 ke 1 kelurahan, 3 desa. Ya, kelurahan sama desa bedanya apa coba? Kamu ini jangan panik dong, biasa aja. Iya toh Pak. Kelurahan sama desa bedanya apa, Bambang? Dusun Pak, dusun. Dusun Pak. Dusun apa desa? Enggak dusun. Nah, ini nih, Mbak, nih salah satu yang konsepnya masih batas imajiner dibuat tidak mempertimbangkan apa, Mbak? Tidak mempertimbangkan batas alam. Terus batas buatan manusia dan batas administrasi. Kenapa batas dusun Mbak pertimbangkan jadi zona sendiri? Ayo. Iya Pak. Walaupun itu beda dusun, kira-kira sama nggak nilainya? Sama. Yakin. Kemarin udah ngumpulin 30 data kan? Udah. Dari 30 data itu nilainya beda-beda nggak? Beda. Kalau misalnya beda, kira-kira di 3 dusun itu ada zona yang berbeda nggak? Ada dong, Pak. Ada dong. Ya saya nggak tahu desa kamu. Ya ada. Kira-kira yang bedanya yang di mana? Ini kan kita lihat banyak guratan jalan ya. Jalannya jalan besar atau jalan kecil tuh? Kecil semuanya, Pak. Muat 1 mobil semua. Kan jalan desa. Oh, kalau di desa saya muat 3 mobil sih, Mbak. Ya maaf ya, beda desa ya. Ya, terus. Terus berarti ini udah jalan desa semuanya, Pak. Oke. Berarti kira-kira ada zona yang berbeda nggak dari jalan desa itu? Pusat keramaiannya di mana? Mungkin di sini Pak nanti. Ini kan jalan raya agak besar gitu Pak. Jadi tapi ini tuh udah beda desa Pak, bukan desaku yang pinggir jalan. Jadi emang desaku tuh udah desa Pak. Nggak ada yang di pinggir jalan gede. Iya. Tapi kan dari data Mbak bisa lihat ada kevariasian nilai kan? Nah, mungkin dari data itu Mbak juga bisa memprediksi kira-kira area mana yang nilainya berbeda dan membentuk zona sendiri. Itulah gunanya ngumpulin data dulu. Dicek dulu. Misalnya yang sini yang saya coret sedikit ya, bentar ya. Mana tadi? Misalnya di area sini nilainya 1 juta, di area sini, di area yang saya ganti warna deh. Di area yang saya coret-coret merah ini ternyata harganya 500.000 per meter persegi, berarti itu bisa jadi itu zona udah beda zona gitu. Jadi dicek dulu di data kira-kira disebarin dulu datanya, disebar data. Nanti dari situ kalau misalnya ada kenjomplangan nilai, Mbak bisa prediksi ada perbedaan zona di sana. Kalau misalnya Mbak menilai ini zona jalannya sama semua apa, tapi juga nggak menutup kemungkinan satu kelurahan itu karena karakternya sama plek gitu ya, itu bisa jadi nilainya satu zona juga, bisa nggak Pak? Bisa, karena ada beberapa kelurahan nggak sih, minimal 2 sih. Di daerah saya itu ada 2 zona 3 malah, rumah, tegalan, sama sawah. Jadi Mbak prediksi zonanya lihat data, sebaran data ya Mbak ya, itu bisa dijadikan cara untuk menentukan suatu area zonanya beda apa enggak.
Kalau misalnya dengan melihat jalan doang susah, ya. Kurang lebih gitu, Mbak. Ada pertanyaan nggak, Mbak? Kalau gini Pak, kan emang desa saya tuh kayak udah dibagi jadi 3 gitu loh Pak. Kayak emang penyebutannya tuh Dusun itu kan, dusun. Luar kidul kayak gitu loh Pak, tengah gitu. Nah emang itu tuh udah kalau setahu saya yang pernah saya cari tahu tuh emang itu tuh bisa membedakan harganya gitu Pak. Nah ini tuh tengah. Terus ini tuh daerah luar yang agak masuk gitu. Nah ini tuh kidul gitu. Itu bisa nggak Pak? Bisa, kalau misalnya terindikasi seperti itu. Cuman jangan sampai Mbak terpaku batas administrasi jadi zona sendiri. Itu aja sih. Oh, oke, ya. Pak. Kalau misalnya ternyata di lapangan itu ternyata desa ngalor ngidulnya, Tanggulonnya itu nilainya beda-beda, ya bisa dipisahkan. Tapi ingat, karakter batas administrasi itu tidak jadi pedoman atau dasar bahwa suatu area itu memiliki zona nilai tanah yang sama, seperti yang sama. Kurang lebih gitu Mbak ya. Oke Mbak, boleh ditutup. Mungkin ada komentar dari teman-teman yang lain mau ngasih masukan mungkin. Rumahnya Mbak yang mana? Di mana rumahnya Mbak? Yang di sini Pak. Gitu ya. Oke, lain kali kita main-main ke sana ya. Boleh. Menilai Gunung Tugel ya. Tugel ya. Daerah mana sih, Pak? Iya, Pak. Ini Gunung Tugel, Pak, namanya. Daerah mana, teman? Oh, daerah Magelang. Magelang tapi kabupaten. Nah, ini ada Tuksuro, ini tempat orang semedi cari pesugihan kan? Enggak ya? Bisa jadi sih, Pak. Bisa jadi, jangan-jangan udah pernah ke situ kamu. Oke, Mbak, ditutup, Pak. Masih, Pak. Oke. Masih ada waktu. Cari korban aja. Puja ada nggak Puja? Doni aja deh, Doni. Doni ada, Don? Ada, Pak. Boleh lihat itunya, ngintip peta jadwalnya, Don? Boleh, Pak. Share screen, Pak. Ya, monggo. Udah nampak, Pak. Lagi proses ngelot. Belum. Mbak Alif, nanti kalau misalnya saya materinya nggak sampai, hubungin kelas sebelah ya, hubungin Mas Bimo. Nanti lihat rekaman video saya terkait penyesuaian, cara melakukan penyesuaian. Oke Mas, boleh diceritain Mas zonanya Mas. Udah nampak, Pak? Udah. Oh, ini Pak, yang pertama kan kayaknya Pak, lebih desa daripada yang tadi Mbak Mas ya. Enggak bercanda Mas. Teman-teman jangan baperan ya. Kalian tuh generasi Z apa Alpha? Generasi Z sama Alpha tuh harusnya tegar ya. Netizennya lebih galak soalnya. Mana? penonton zonasinya Pak, saya perdekat ya Pak, ini Pak. Oke. Bedanya yang slide atasnya apa tuh, Don? Ini Pak, versi jauhnya Pak yang ini. Versi jauh. Oke, nice. Karena ini kan Pak kebun-kebun semua sama sawah, kayaknya nggak usah diapakan ya Pak. Tapi nanti tetap ya, Don. Walaupun kebun atau sawah, satu kelurahan tetap dikasih zona ya. Oh ya Pak, berarti nanti satu zona semua ya Pak, untuk yang hutan satu zona semua gitu. Ya, boleh. Oke, boleh. Oke, untuk detailnya ke situ. Oke, ceritain Don. Ini Pak, untuk yang kuning ini kan Pak, saya buat di zonanya itu yang di sekitar jalan raya Pak. Rumah saya di sini Pak, di sekitar gang sini Pak. Berarti termasuk kota lah ya Don, pinggir jalan. Oke, lanjut Don. Ya Pak. Terus yang hijau ini Pak, saya buat yang agak dekat-dekat sama jalan-jalan ke sawah ya Pak. Sama juga yang biru ini Pak. Yang ungu juga. Yang ungu apa tuh? Kalau yang ungu Pak, kan di sini juga ada itu Pak yang tinggal Pak. Oh tapi jarang gitu ya areanya ya? Iya Pak, karena agak jauh juga Pak. Saya buat juga zonanya Pak di sini. Ada juga yang jual-jualan gitu kan Pak. Ini kan Pak daerah-daerah sungai Pak. Oke, nice. Yang pink apa tuh pink?
Yang pink ini juga Pak daerah-daerah sawah sama hutan lah Pak. Berarti kalau yang sebelah kiri hijau itu sawah ya, Dan? Yang ini Pak. Bukan yang nggak kamu zoning. Yang ini Pak. Kiri bawah. Kiri. Oh ini Pak. Ini Pak sawah ya Pak. Ini sawah. Kalau yang terus hutan, ini ya? hutan ya Pak. Masih banyak babi hutan itu, Dan? Banyak Pak. Oke, ya daerah kampung saya juga kayak gini sih karakternya sama. Oke, Dan, makasih, Dan. Pak, makasih Pak. Oke, udah mantap semua ya teman-teman. Sekarang saya akan sedikit mensimulasikan terkait apa ya? Terkait bagaimana melakukan penyesuaian. Nah, ini penyesuaian ini adalah backup share screen ya. Sorry. Share screen. Kelihatan teman-teman Excelnya? Oke. Ini teman-teman, ini adalah backup plan. Kalau di zona terkait tidak memiliki data pembanding minimal 3. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi misalnya cuman di Magelang tadi cuman ada 4 zona misalnya, dan setiap zona ada paling nggak 3 data, ya udah nggak perlu pakai form ini, nggak perlu buat data acuan. Data acuan ini digunakan saat satu zona tidak punya sama sekali data pembanding. Terus misalnya zonanya sudah banyak ada banyak zona, tapi sebagian besar sudah ada data pembandingnya. Ya nanti saat melakukan saat melakukan alternatif ketiga bisa pakai zona, bisa pakai data acuan, tergantung seleranya teman-teman. Tadi udah ditanyakan Frede ya. Nah sekarang bagaimana sih Pak cara menentukan lokasi, persentase lokasi? Nah ini saya akan memperkenalkan metode yang ada di SE yang saya edarkan ke teman-teman. Saya buat versi simpelnya. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi karakter lokasi di tempatnya teman-teman masing-masing. Kalau kayak tadi misalnya punyanya Doni, hutan, sawah, perkampungan, pinggir jalan misalnya ya. Misalnya pinggir jalan, perkampungan, kemudian dekat hutan, kemudian dekat sawah. Dekat sawah dulu kali ya. Dekat sawah, dekat hutan. Nah, di sini teman-teman harus membuat kriteria lokasi di daerah sesuai karakter daerahnya teman-teman. Setiap orang beda-beda. Ada yang nanti kalau yang daerah perkotaan bisa jadi jalan protokol. Misalnya jalan muat 6 mobil, jalan muat 4 mobil, jalan muat 3 mobil, jalan muat 1 mobil, gang. Jadi tergantung di areanya teman-teman masing-masing. Nah, hanya saja setelah kriterianya ditentukan, teman-teman harus punya data transaksi. Bisa menggunakan 30 data yang teman-teman gunakan, bisa menggunakan data yang lain. Pinggir jalan. Misalnya di pinggir jalan harganya 4 juta misalnya. Ini misal aja. 4 juta. Di perkampungan misalnya 1,5 juta. Dekat sawah misalnya 750.000. Kemudian dekat hutan misalnya berapa? Karena menakutkan 300.000 misalnya per meter persegi. Terus misalnya sawah misalnya 100.000. Terus kemudian hutan misalnya 50.000. Ini misal aja. 50.000. Teman-teman harus punya data ini. Ini adalah data pembanding. Kemudian teman-teman buat yang namanya matrik. Nah, ini Ctrl C, klik sini, klik kanan, kemudian pastanya begini ya teman-temannya. Nah, biar datanya nyamping. Kalau misalnya data pembandingnya pinggir jalan, kemudian data acuannya pinggir jalan, kira-kira perlu penyesuaian nggak, Mbak Putri? Kalau data pembandingnya pinggir jalan, data acuannya pinggir jalan, kira-kira perlu disesuaikan nggak? Ada penyesuaiannya, Pak. Oke, nice. Sama. Kemudian siapa lagi ya? Mbak Frede, kalau misalnya data pembandingnya pinggir jalan,
kemudian data acuannya perkampungan, kira-kira penyesuaiannya negatif apa positif? Acuannya itu yang mana, Pak? Yang perkampungan. Oh, menurut saya sih karena pinggir jalan tuh lebih ini ya Pak, lebih tinggi nilainya, jadi diminusin Pak. Minusin, oke. Bagaimana besaran penyesuaiannya? Jadi kita logikanya kita mengkonversi properti yang di pinggir jalan berubah menjadi properti yang di perkampungan. Jadi gimana caranya angka 4.000 jadi 1.500? Gimana caranya? Gimana caranya? Supaya angka 4.000 jadi 1.500. Pakai logika aja. Kurangin, Pak. Kurangin 3.500. Nah, 3.500 itu berapa persen sih dari 4.000? Itu logikanya dibawanya ke situ. Berarti di sini sama dengan 1.500 dikurangi 4.000 dibagi 4.000. Jadi penyesuaiannya adalah persen. Penyesuaiannya adalah 63%. Loh Pak, kok gede banget? Lah memang kondisinya begitu kok. Saat pinggir jalannya 4.000 dibawa ke 1.500, tapi perlu dikurangi 3.500. 3.500 itu adalah 63% dari 4.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut, nggak tambah bingung ntar. Sampai sini ada pertanyaan? Clear ya? Oke, clear. Sekarang selanjutnya saya mau iseng lagi. Vicky ada? Vicky ada? Ada, Vicky? Pak. Nah, Vicky. Kan kalau tadi dari data pembandingnya pinggir jalan, data acuannya perkampungan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau data pembandingnya perkampungan, kemudian data acuannya pinggir jalan, kira-kira penyesuaiannya positif apa negatif? Positif, Pak. Positif. Berapa nilainya kira-kira? Bagaimana caranya 1.500 jadi 4.000? Ditambah berapa? Ditambah 3.500. Nah, 3.500-nya itu berapa persen sih dari 1.500? Berarti logikanya 4.000 dikurangi ini dibagi 1.500. Ternyata, loh Pak, kok sampai 100-an Pak penyesuaiannya? Ya memang kadarnya begitu. Saat perkampungan itu digeser, perkampungan itu menjadi data acuannya, data pembandingnya objek yang di pinggir jalan, maka perubahan nilai dari 1.500 jadi 4.000 adalah sebesar ini. Nah, ini dari sini kita tahu teman-teman, ternyata saat penyesuaian dari pinggir jalan ke perkampungan itu min 63%, nggak otomatis saat dibalik data pembandingnya perkampungan dibawa ke pinggir jalan itu jadi plus 63%. Ini tadi pertanyaan siapa nih? Kalau nggak salah Mas Fatah apa ya? Jadi saat dibalik itu tidak berarti plus jadi minus. Teman-teman harus lihat datanya. Oh, datanya seperti ini, berarti logika berpikirnya seperti gimana caranya 1.500 dibawa jadi 4.000. Oh, ditambah 3.500. 3.500 itu berapa persennya 1.500? Oh, 167%. Berarti Maaf Pak. Ya. Itu ditambahnya 2.500 Pak. Oh iya, sorry. 2.500. Coba ya. 2.500 dibagi 1.500. Sama kan? Nah, tuh. Saya tadi salah sebut, maaf. Ya. Sama ya, 167% ya. 167%. Oke, Mbak Vicky, ada mudeng nggak ini? Logika ini udah dapat nggak teman-teman? Nah, ini teman-teman untuk lokasi, teman-teman buat kriteria sendiri. Dan kriterianya beda-beda setiap individu. Ada yang mungkin rigid sampai 7, ada yang mungkin cuma 3, ada mungkin cuma 2, terserah. Tapi kalau cuma 1 nggak mungkin. Nggak mungkin satu kelurahan itu zonanya sama persis. Semua. Nggak mungkin. Bisa dibilang mustahil ya.
Pasti ada area yang memiliki nilai lebih tinggi daripada area yang lain. Oke, teman-teman. Oke, kita cek lagi ya. Apa lagi ya? Mas Waras deh. Tadi kan yang nanya Mas Waras ya. Kalau pinggir jalan, data pembandingnya, data acuannya dekat sawah, minus apa negatif penyesuaiannya? Negatif, Pak. Kenapa negatif? Dari 4.000 ke 750. Oke, berarti nilainya berapa? 3.250. Ya enggak, no. Ya 750 dikurangi 4.000. Iya, maksudnya. Oh, salah. Nah, udah kebayang lah ya. Untuk penyusunan lokasi teman-teman udah kebayang ya. Jadi Udah, Pak. saat dibalik nggak sekonyong-konyong nilai minnya jadi plus karena logikanya kayak tadi. Beda, misalnya dibalik nih ya, misalnya jadi 63% ya. Ini contoh. 1.500 ditambah 1 plus. Nah, kalau dibalik cuman di plusin ternyata jadi gini. Satu plus minus. Nah ini, kalau misalnya kok jadi aneh, kok ditambah minus dikali. Nah ini kalau misalnya logikanya tadi cuman minus jadi negatif, dia nggak sampai ke angka 4.000, cuman sampai ke angka 2.400. Itu mengapa dulu waktu saya D3 memang belajarnya seperti itu, saat dari bagus ke jelek itu sekian, maka dari jelek ke sekiannya tinggal mainkan plus minusnya. Ternyata setelah ke sini, setelah dianalisis ternyata nggak bisa begitu logikanya. Oke, ini teman-teman silakan buat matriknya. Jadi nanti saat data acuan membutuhkan penyusuan bisa menggunakan angka-angka ini. Untuk lokasi, teman-teman ada pertanyaan? Untuk lokasi? Izin bertanya. Monggo. Pak. Maaf ya, Pak, nanya mulu. Apa-apa. Berarti penyesuaian itu nggak harus maksimal 100% ya, Pak, angkanya. Soalnya pikiran saya sebelumnya, total penyesuaian itu 100%. Jadi di atas 100% itu nggak ada penyesuaian gitu, Pak. Nah, itu pola pikir ini, Mbak. Itu pola pikir penilaian individu. Atau mungkin teman-teman kemarin belajar di penilaian properti residensial kan. Nah, itu logika itu memang dibawa di sana karena apa? Makin gede, makin mendekati 100, berarti data pembandingnya makin jelek, makin tidak sesuai. Sedangkan prinsipnya penilaian individual itu kan adalah mencari data pembanding semirip-miripnya. Maka yang mirip itu semakin mirip karakternya berarti penyusunannya makin kecil. Nah, kenapa mindsetnya teman-teman nggak bisa lebih dari 100 itu? Karena teman-teman analoginya ke penilaian residensial. Kalau penilaian residensial kan saat data pembandingnya pinggir jalan, yang paling bagus adalah mencari data objek penilaiannya di pinggir jalan. Yang paling bagus adalah mencari data pembanding di pinggir jalan juga, ya enggak? Nah, di pinggir jalan juga, sehingga kemungkinan seperti ini tuh jarang ditemui, tapi secara konseptual bisa sebenarnya. Hanya saja tingkat biasnya semakin tinggi. Karena apa? Data pembandingnya makin tidak serupa dengan objek yang dinilai. Dan itu nggak salah juga mindset itu. Cuman mindset teman-teman agak digeser karena ini adalah penilaian massal. Yang mana kita nggak bisa selalu mendapatkan data yang sejenis. Ya nggak? Nah, teman-teman udah cari 30 data susah kan? Kita nggak selalu bisa dapat data sejenis. Dapat poinnya nggak, Mbak? Iya, Pak. Paham, Pak. Berarti kalau nanti akumulasi penyesuaian kita ternyata kayak 90% atau terlalu besar gitu, Pak, berarti sikat aja. Makasih, Pak. Tapi teman-teman ingat ya, angka-angka ininya bukan angka fiktif, angka yang di kolom K ini. Ini adalah transaksi beneran. Oke, dapat ya poinnya ya. Oke. Dan sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini untuk kedudukan dan jenis penggunaan sama. Teman-teman buat proksinya kedudukan itu apa? Misalnya kedudukannya misalnya nih ya, hook misalnya. Tengah. Terus setting. Terus teman-teman lihat transaksinya.
ini bagusnya datanya ada dalam satu zona bagusnya. Kalau nggak ada bagaimana? Ya terpaksa beda zona, tapi disesuaikan beda zona tapi yang karakternya mirip-mirip. Jadi misalnya orang kan paling suka hook nih misalnya harganya misalnya. Dan ingat teman-teman, ini adalah nilai per meter persegi ya. Data yang sudah disesuaikan penyusunan waktu dan penyusunan ini. Nah, misalnya hook, misalnya 1.500 misalnya, ke tengah 1.000, tusuk sate 500. Dan nanti analoginya sama kayak tadi teman-teman. Analoginya teman-teman buat matrik lagi, teman-teman buat matrik lagi yang logikanya sama kayak tadi terkait lokasi. Jenis penggunaan sama, bentuk bidang sama, keluasan sama. Nah, tinggi paras jalan ini bisa menggunakan logika ini. Biaya pengurukan atau biaya pengerukan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya tanahnya itu rata jalan, berarti nggak butuh pematangan lahan, langsung bisa digunakan. Tapi kalau dia itu ternyata 20 cm di bawah permukaan jalan, berarti kan harus diuruk, ada biaya. Kalau dia di atas permukaan jalan, di atas permukaan jalan, berarti kan harus dikeruk. Nah, itu membutuhkan biaya. Nah, ini nggak usah saya terangkan secara detail kan ya, karena teman-teman sudah belajar di penilaian properti residensial. Jenis hak juga sama. Nanti teman-teman cek, cari data yang kalau sebisa mungkin di zona yang sama, antara yang SHM, antara yang HGB sama PWJB itu berapa perbedaan transaksinya, atau bisa menggunakan, kalau misalnya HGB ke SHM itu berapa persen sih biayanya, nah itu bisa digunakan. Kalau dari PWJB ke SHM berapa sih persen sih biayanya, dari SHM ke mana nih, ke HGB berapa sih biayanya, itu juga bisa digunakan. Oke, untuk penyesuaian ini yang digunakan untuk data acuan, teman-teman ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana, Mbak? Monggo. Sorry. Monggo. Yang lebar sisi depan tadi belum, Pak. Lebar sisi depan sama keluasan, teman-teman buat klasifikasi. Misalnya keluasannya 50 sampai 100. Kemudian 100 sampai 500. Kemudian 500 sampai 1000, sesuai dengan karakter datanya teman-teman. Nah, karakter di daerah masing-masing. Nah, biasanya lahan makin luas itu biasanya makin murah. Biasanya. Ibarat barang itu kalau beli grosiran lebih murah. Ya. Pak, bisa nggak saya 50 sampai 500? Bisa. Jadi tergantung karakter datanya teman-teman. Oke, ini untuk yang luas. Kalau untuk yang lebar sama. Lebar yang paling kecil berapa sih? Misalnya 4 sampai 10. 10, aduh kok jadi gitu. 4 sampai 10. Kemudian 10 sampai 20 dan seterusnya. Kemudian di sini kasih data transaksi. Kemudian data transaksi. Kemudian dibuat matrik. Logikanya sama, cara pembuatan penyesuaiannya sama. Kurang lebih gitu, Mbak. Ada tambahan? Gimana, Mbak? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, ini data acuan ya. Kemudian di sini teman-teman harus ada penyesuaian data juga nih. Data-data dan penyesuaian waktu. Bagaimana caranya? Ini sama juga. Kita pakai slide aja kalau yang ini. Salah. Sorry. Slide. Oh, nggak ada. Slide. Sorry. Masal. Kalau nggak salah ini yang pertemuan kemarin udah sempat saya singgung sedikit ya. Saya ulangin aja. Nah ini penyesuaian waktu. Penyesuaian waktu itu
syaratnya adalah teman-teman punya data transaksi, 2 data transaksi atas objek yang sama. 2 data transaksi atas objek yang sama. Objek yang sama. Misalnya dia dijual tahun 2015. Kemudian dijual lagi tahun 2020. Ada 2 data transaksi tapi atas objek yang sama. Mana penyusun waktunya? 14. Kan ini logikanya kayak yang tadi teman-teman. Bagaimana caranya membawa angka 1.500 ke 2.000, 1.500.000 ke 2.000, berarti kan ditambah 500.000 kan, 500.000 itu berapa persennya 1.500? Nah, jadi kurang lebih kalimat matematikanya seperti ini, 2 juta dikurangi 1.500 dibagi 1.500. Kemudian ketemu angka 33%. Tapi kan itu kan itu adalah perubahan transaksi selama 5 tahun kan. Kemudian kita bagi 5 supaya kita tahu perubahan transaksi per tahunannya. Di sini berarti 6%. Ini adalah cara yang paling ideal, teman-teman ya. Karena apa? Ini kan mencerminkan inflasi ya. Angka ini kan mencerminkan inflasi ya. Mencerminkan inflasi atas properti di area tertentu, dan setiap daerah tentu karakternya beda. Untuk daerah yang lambat, perekonomiannya kemungkinan besar ini angkanya akan lebih kecil. Dan ini teman-teman mencarinya kurang lebih 3 data. Makin banyak makin bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak punya data yang seperti ini, teman-teman bisa menggunakan inflasi atau indeks harga properti. Dan untuk inflasi, saya minta teman-teman, karena ada anomali COVID, teman-teman memperpanjang datanya 10 sampai 30 tahun. Nah, silakan teman-teman cari yang paling, dan menggunakan PDR, menggunakan inflasi daerahnya masing-masing. Oke, untuk penyusunan waktu ada pertanyaan di sini. Analoginya sama kayak yang tadi sebenarnya. Tapi dia satu data punya 2 transaksi, 2 nilai. Untuk penyusunan waktu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke penyesuaian data. Penyesuaian data pun sama. Penyesuaian data ini adalah atas properti yang sama, kita tahu data penawarannya dan kita tahu harga transaksinya. Kita tahu data penawaran dan harga transaksi. Dan kalau bisa adalah di tahun yang sama. Kenapa di tahun yang sama? Kalau beda tahun berarti harus ada distorsi waktu di sana. Maka perlu disesuaikan waktunya dulu nilainya. Misalnya kita tahu bahwa rumah itu baru dijual bulan September dan dia baru ditawarkan di bulan Maret, dan harga transaksinya dan harga penawarannya teman-teman tahu. Gunakan itu datanya. Datanya gimana caranya? Ini kebalik ya teman-teman, ini harusnya di sini ya. Bagaimana caranya supaya 1.500 jadi 1.200? Oh, dia ditambah 300. 300 itu berapa persennya 1.500 sih? Berarti rumusnya adalah ini 5 ya, ini 2. 1.500 dikurangi 1.200 dibagi 1.500. Nah, ini nilainya adalah apa namanya? Nilainya adalah ini. Ini adalah penyesuaian atas data transaksi. Jenis data, sorry. Logikanya sama kayak penawaran, logikanya sama kayak tadi penyesuaian lokasi dan lain sebagainya. Sampai sini ada pertanyaan penyesuaian jenis data? Tanya Pak, itu kan dalam tahun yang sama ya Pak. Terus kemarin nggak salah saya dapat tuh transaksi tanah, dia tuh jual penawarannya sampai Desember 2020 kemarin, tapi terjualnya Januari 2021. Itu kan tahunnya beda. Itu tetap bisa atau nggak Pak? Kalau selisihnya sebulan aja dianggap sama aja lah Mbak. Kalau selisihnya sama. Kalau misalnya selisihnya sampai 2 tahun, setahun, 2 tahun, pakai cara yang sekarang ini. Tapi kalau misalnya selisihnya cuma sebulan kayak tadi, dianggap sama aja. Baik Pak, terima kasih Pak.
Oke, ini contoh misalnya kita tahu data penawarannya sekian, kemudian dia baru laku tahun 2021 sekian, maka yang yang harga penawaran ini harus ditarik ke waktu transaksi. Caranya bagaimana? Ya pakai penyesuaian yang tadi, yang ini asumsinya teman-teman sudah punya persentase penyesuaian waktu. Setelah disesuaikan, nilainya berubah, baru dilakukan analisis penyesuaian data. Sama analoginya ya, 1.650 dikurangi 1.200 dibagi 1.600, akhirnya nilainya sekian. Ya ini sama, kurang lebih teman-teman paling nggak punya 3 data. Lebih makin banyak makin bagus. Oke, untuk penyesuaian data ada pertanyaan? Jadi untuk kasusnya Mbak Freddy karena selisihnya cuma sebulan udah dianggap hanya. Jadi kita menggunakan analogi ini kalau misalnya transaksinya di atas 1 tahun. Pak, itu ada literaturnya nggak ada, makanya saya bebas. Saya kasih apa namanya memberikan saran atau memberikan rujukan ke teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kayaknya udah itu semua. Pak, udah. Maaf Pak, bentar Pak. Ke Ya, slide ini. yang barusan Pak. Nah ini, Itu, yang ini bukan? Iya, kok jadi 300.000 per 1,5 juta ya Pak? Ini dikurangi, oh salah ya. Sorry. Ini kurang ini berapa sih? 450. 450 dibagi 1.500, 27 kan? Benar kan? 1.650 kan Pak? 450 dibagi, walah, copy pastanya belum di ini Mas. Coba ya. Sorry. Kita coba ya, hitung. 450 dibagi 90. Benar, 27. Ya, yang ininya salah saya. Belum diedit. Tapi persentasenya udah benar, 27%. Terima kasih Mas, sudah dikoreksi. Copy paste-nya lupa saya ubah. Penyakit. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan? Oke ya, tugasnya kita ZNT. Tapi minggu depan kalau bisa teman-teman datanya sudah dilakukan penyesuaian data dan penyesuaian waktu. Jadi kita tinggal simulasi. Tadi regresi atau quality rating dulu ya? Quality rating ya? Quality rating. Regresi gampang soalnya. Nanti di quality rating kita melakukan regresi sederhana, kita menggunakan Excel. Teman-teman mau pakai SPSS, mau pakai Stata, silakan. Tapi nanti saya ngajarinya pakai Excel aja. Yang mayoritas atau hampir semua teman-teman punya aplikasinya. Kalau SPSS kan belum tentu teman-teman punya ya. Kalau Stata saya punya bajakannya sih, cuman nggak nyaman gitu ngasih bajakannya, sombong banget. Nah itu aja dulu, pakai Excel aja ya, walaupun saya tahu beberapa teman-teman Excelnya ini ya, beli akun di Tokopedia ya. Ya nggak sih? Waduh sih Pak, saya beli asli Pak gitu kan. Ya wes gitu dulu. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Itu yang peta tadi Pak. Itu kan kemarin kalau saya kan memperluas ke kecamatan Pak. Nah itu bisa pakai peta kecamatan nggak Pak? Karena kalau peta ZNT hanya kelurahan, jadi Mas pakai ZNT. Datanya nanti yang dipakai cuma yang di kelurahan itu aja. Nah, yang data di kelurahan ada berapa? Udah 20 lebih sih Pak. Oke. Walaupun cuma 3 tetap pakai. Oke Pak. Cuman gini nanti, Pak. Yang kecamatan untuk analisa quality rating sama regresi aja nanti. Untuk level kecamatannya. Iya Pak. Sama ini Pak. Kalau di Maps saya itu kan kecamatan kelurahannya kan Purwokarto Pak. Nah, tapi di Maps itu nangkepnya tuh kecamatan ya Pak, karena namanya sama Pak, Kecamatan Purwokarto sama Kelurahan Purwokarto. Nah, terus otomatis kalau di Maps tuh nangkepnya tuh kecamatan Pak, gede banget. Terus di data saya kan Kelurahan Purwokarto. Nah, itu ada dusun-dusun gitu Pak, Purwokarto 1, Purwokarto 2, Purwokarto 3. Nah, data saya ada yang di Purwokarto 1, 2, 3 juga ada Pak. Nah, tapi kalau Kelurahan Purwokartonya aja tuh nggak ada Pak di Maps. Itu gimana ya Pak? Ya, berarti Mas harus buat batas administrasi, ya tebak aja nggak apa-apa sih Mas. Oh gitu. Soalnya nanti posisinya kalau teman-teman melakukan beneran kan tinggal minta data ke BPN ya, itu lebih simpel. Soalnya kan kita nggak punya akses ke sana pakai yang gratisan, jadi ya Mas kira-kira aja kira-kira mana yang masuk areanya kelurahannya Mas. Jadi dan mungkin digabungin gitu ya Pak, 1 ke 3 tadi Pak. Boleh. Terus ingat buat zonanya jangan terpaku dusun ya Mas ya. Harus ngelihat sebaran datanya sama karakter nilainya ya, karakter daerahnya ya.
Jangan dusun A nilainya sekian, dusun B nilainya langsung zona sekian. Jangan terpaku sama batas administrasi. Kurang lebih gitu, Mas. Mungkin teman-teman lain ada tambahan yang lain? Pak, kalau saya tuh aneh, Pak. Jadi kan Iya, saya aneh kamu. enggak, maksudnya datanya, Pak. Jadi jadi kan saya tuh masuk desa Tanjung Anom. Terus di desa Tanjung Anom itu ada 6 dusun, Pak. Terus saya itu masuk dusun 4. Nah, pas di peta saya buat kan desa Tanjung Anom, tapi rumah saya itu nggak masuk di dalam petanya itu, Pak. Berarti harus di-create kayak tadi Mas Dimas, di-create itunya. Di-create batas administrasinya. Jadi gimana, Pak? Jadi kecamatan gitu? Batas administrasinya kamu gambar sendiri, kelurahan, jangan kecamatan. Oh, oke Pak, baik Pak. Nah, mungkin cari di mana ya? Tebak aja lah, nggak apa-apa lah, waktunya nggak cukup juga nyari. Sebenarnya kamu kan tinggal kelurahan minta petanya kan. Setiap kelurahan pasti di balai desanya, balai kelurahannya kan pasti ada tuh. Cuman mereka bentuknya nggak digital, jadi ya tebak aja nggak apa-apa. Yang penting caranya, saya lebih menekankan ke prosedurnya, nggak sampai ke itu. Itu Pat, ada lagi teman-teman yang lain? Pak, yang tugasnya dibuat di PPT, Pak. Kan ada buat bebas. Bebas. Oke. Sebisanya teman-teman. Soalnya kelas sebelah ada yang sombong. Pak pakai quantum JS boleh nggak? Boleh. Orang mau gaya kan harus diakomodir ya. Jangan sampai pakai PET boleh Pak? Boleh. Pak, maaf Pak, satu lagi Pak. Itu kan kalau hasil dari pen itu kan PNG ya Pak ya, gambar. Itu juga nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Nah, makasih Pak. Pakai PPT juga kan bisa jadi PNG kan? Bebas. Saya nggak substan over from, apa sih istilahnya itu? Saya yang penting substansinya lah ya, bentuknya bebas. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Mas Patah emang melihara kumis ya? Sama kita ya, kumis. Ada hubungannya. Iya, Pak. Biar terlihat dewasa gitu Mas ya. Terus gitu aja lah teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak? Sebelumnya tutup. Udahlah, jam tidur siang kalian kan? Nah, saya juga mau belanja ini. Ada? Wes, deal ini. Oke, saya tunggu peta ZNT-nya ya. Nanti saya evaluasi. Nanti kalau misalnya saya kasih masukan jangan baper ya. Mas, gini, jangan baper. Oke, kalian tuh generasi Z. Generasinya netizen. Netizen kan jahat, saya kan nggak jahat kan. Oke, gitu dulu teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.